Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-189 dari surah Al-Baqarah, yaitu yang menjelaskan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang-orang beriman, yaitu dengan memberikan petunjuk bagaimana menjadikan waktu-waktu sebagai waktu untuk beribadah kepada Allah. Allah telah tetapkan waktu beribadah untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan penunjuk waktu tersebut. Ada penunjuk waktu dengan terbit dan terbenamnya matahari, ada penunjuk waktu dengan muncul dan tenggelamnya bulan. Nah, yang dimaksudkan di dalam ayat yang akan kita bahas ini dengan muncul dan tenggelamnya bulan. Apabila ayat sebelum ini berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan petunjuknya tentang Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, maka sekarang pula petunjuk Allah tentang mulainya waktu beribadah haji dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu dengan ditetapkannya hilal yang ada di langit yang bisa dilihat dan diperhatikan. Maka para sahabat Nabi dahulu bertanya kepada Rasulullah tentang hilal. Hilal maknanya anak bulan atau bulan sabit, yaitu 3 hari setiap awal bulan atau 3 hari setiap akhir bulan. Karena awal bulan itu kecil, akhir bulan pun bulan itu kecil, seperti sabit atau seperti benang yang halus. Nah, bulan yang kecil itu disebut sebagai hilal. Kalau sudah sempurna, maka dia tidak lagi disebut hilal. Atau lebih dari 4 hari tak lagi disebut hilal. Kalau sudah 4 hari nampak bulan itu sudah besar, maka dia disebut sebagai bulan, bahasa Arabnya qamar, qamarun. Nah, kalau masih kecil disebut hilal. Jadi ayat ini kaitan dengan ayat sebelumnya adalah menerangkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kita. Memberikan petunjuk berupa penjelasan-penjelasan, memberikan petunjuk berupa waktu untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Mereka siapa? Para sahabat. Mu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepadamu anil ahillah, tentang anak bulan, bulan sabit. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya itu, hiya, anak bulan itu atau bulan sabit itu, mawaqitu linnas, sebagai penunjuk waktu bagi manusia, wal hajj, dan juga sebagai penunjuk waktu bagi ibadah haji. Walaysal birru, dan tidaklah kebaikan itu bi an ta'tul buyuta, kamu mendatangi rumah, min zuhuriha, dari pintu belakangnya. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah manittaqa, bagi sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Waqtul buyuta, dan datangilah rumah itu, min abwabiha, dari pintu hadapannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Kita ulang dari awal ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Katakanlah bahwasanya anak bulan itu, bulan sabit itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan juga bagi ibadah haji. Dan tidaklah kebaikan itu kamu mendatangi rumah dari pintu belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah bagi sesiapa yang bertakwa. Dan datangilah rumah dari pintu hadapannya, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan pertama tentang anak bulan yang bisa dilihat dari bumi. Kita tengok ke langit, maka nampak anak bulan mulai dari kecil, kemudian dia agak besar, kemudian besar. Kalau sudah 4 hari, maka dia sudah besar, tak lagi disebut sebagai anak bulan. Kemudian nanti bulan purnama, penuh bulat, kemudian dia berkurang lagi, dan kembali ke bentuknya yang asal. Nah, melihat keadaan yang seperti itu, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, apa hikmah di sebalik bulan yang dibuat seperti itu? Tidak seperti matahari. Kalau matahari bulat penuh terus, mulai dari terbitnya sampai terbenamnya, hari ini, hari besok, sampai kapanpun penuh saja. Itu matahari. Tapi bulan tak pula dibuat seperti itu. Mengapa bulan tak penuh saja? Mengapa mulai dari kecil kemudian besar, kemudian besar? Apa hikmah di sebalik ini? Nah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Para sahabat bertanya, bukannya berkaitan dengan sains, dengan ilmu yang ada di alam semesta ini. Karena Nabi sebagai Nabi, Rasul sebagai Rasul, tidaklah berkewajiban dalam menyampaikan perkara seperti itu, atau tidaklah berkewajiban dalam menjawab perkara-perkara yang berkaitan yang seperti itu. Yang mereka tanyakan adalah apa hikmah di sebalik bulan yang seperti itu dengan ibadah atau dengan perkara-perkara dalam agama. Maka jawabannya adalah bulan dibuat seperti itu ada kaitannya dengan ibadah, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan juga ada ibadah haji. Nah, yang disebut dalam ayat ini adalah ibadah haji. Mengapa ibadah haji disebut dalam ayat ini dan ibadah-ibadah lain tak sebut? Nanti kita akan bahas dalam tafsir, insya-Allah. Kemudian perkara yang kedua yang dibahas juga dalam ayat ini adalah berkaitan dengan sikap berputus asa. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka apabila
berputus asa, mereka akan tunjukkan sikap putus asa itu dengan tidak mau masuk rumah melalui pintu depan. Mereka masuk melalui pintu belakang. Tanda mereka berputus asa. Umpamanya mereka melakukan satu perbuatan, tapi mereka tak mampu melakukannya dengan sempurna. Mereka putus asa, maka tanda putus asa, maka mereka masuk rumah melalui pintu belakang. Ada pula riwayat yang lain menyebutkan, mereka kalau sudah berkeinginan keluar dari rumah, mau melakukan satu perjalanan umpamanya, mereka keluar dari rumah, sudah sampai di luar rumah atau sudah sampai perjalanan itu di pertengahan jalan, terfikir tak jadilah pergi, pulang lagi lah. Nah, pulang lagi itu mereka tak mau masuk melalui pintu depan, mereka akan masuk melalui pintu belakang. Mengapa? Takut nanti sial. Kalau mereka masuk melalui pintu depan, maka nanti takut sial. Supaya membuang sial, masuk melalui pintu belakang. Atau ada lagi riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya kalau mereka pulang dari perjalanan yang jauh, sudah lama rumah ditinggalkan, mereka tak mau masuk melalui pintu depan rumah, bisa mendatangkan malapetaka atau sial, maka mereka akan masuk melalui pintu belakang. Ada lagi riwayat yang lain, banyak riwayatnya ini. Ini boleh dilihat di dalam buku-buku tafsir. Ada lagi riwayat orang-orang Arab dahulu, apabila mereka mengerjakan ibadah haji itu cukup lama juga. Nah, mereka dalam berpakaian ihram, maka kalau mereka berpakaian ihram, kemudian masa haji masih belum selesai lagi, berapa hari mereka berpakaian ihram, maka selama mereka memakai pakaian ihram, mereka apabila masuk rumah, mereka tak mau masuk melalui pintu depan. Selagi masih berpakaian ihram, mereka akan masuk rumah melalui pintu belakang. Baru mereka masuk rumah melalui pintu depan kalau sudah menanggalkan ihram. Sudah tahallul, selesai ibadah haji, tak lagi berpakaian ihram, barulah mereka masuk melalui pintu belakang. Entah dari mana budaya atau kebiasaan itu mereka dapatkan, maka turun ayat ini untuk membatalkan, menghilangkan, untuk mengangkat perkara yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan tauhid. Tauhid maknanya menetapkan segala sesuatu itu dari Allah. Jangan beranggapan bahwasanya sial itu sama dengan tidak percaya kepada Allah yang telah menetapkan segala sesuatu itu. Apabila Allah yang menetapkan segala sesuatu, maka tak boleh lagi ada pemahaman sial. Karena pemahaman sial itu bertentangan dengan Allah sebagai yang menetapkan segala sesuatu, bertentangan dengan tauhid. Ini dua perkara yang disebutkan dalam ayat ini yang akan menjadi tumpuan pembahasan kita insyaallah. Kita mulai tafsir ayat ini dari permulaan ayat, yaitu perkataan yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Selalu kita jumpa dalam Al-Quran tentang perkataan ini. Mereka bertanya kepadamu. Sebelum ini yas'alunaka, tentang apa sebelum ini? Yas'alunaka, ada yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan. Ada pula yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang akan dinafkahkan. Ada lagi yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Ada pula lagi yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Kemudian turun jawaban dari Allah. Begitu juga dalam ayat ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang anak bulan. Dalam sebab turun ayat ini, yang bertanya kepada Rasulullah adalah sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga sahabat Nabi Sa'labah bin Ghanam. Dua orang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami melihat anak bulan di langit. Kecil seperti benang,
atau seperti bulan sabit, kemudian dia besar-besar, kemudian purnama, kemudian kembali kecil. Apa hikmah yang ada di sebaliknya ya Rasulullah? Ada yang menafsirkan, sahabat itu bertanya tentang hikmah. Ada pula tafsir menyebutkan mereka bukan bertanya tentang hikmah, mereka bertanya mengapa seperti itu. Bukan hikmahnya yang ditanya, memang bulan itu betul yang ditanya, mengapa bulan itu seperti itu. Karena di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bulan itu Allah sudah letakkan tempat-tempatnya. Wa qaddarahu manazila. Allah telah tetapkan tempat-tempat bulan itu, manzilah-manzilahnya. Apabila berada di sini maka nampak sebesar ini bulan. Apabila berada di sini maka nampak sebesar ini bulan. Apabila berada di sini maka nampak sebesar ini bulan. Di mana bulan itu berada maka akan nampak seberapa besar bentuknya dari muka bumi. Nah, sahabat Nabi ini bertanya, mengapa bulan itu seperti itu? Jadi ada yang bertanya, bukan bertanya hikmah, bertanya tentang bulan itu mengapa seperti itu. Ingin mendapatkan jawabannya. Kalau berkaitan dengan tempat, bagaimana tempatnya itu? Kalau dia berputar, bagaimana berputarnya itu? Sehingga seperti itu nampaknya dari muka bumi. Jadi ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, para sahabat bertanya tentang hikmah, dan yang kedua, para sahabat bertanya tentang mengapa betul dia seperti itu. Bermakna kaitannya dengan sains, kaitannya dengan ilmu yang berkaitan dengan angkasa raya ini. Jawaban dari sisi Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Katakanlah tentang anak bulan. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Ahillah di sini jamak dari hilal. Satu hilal, kemudian kalau dua hilalani, kalau tiga ahillah, anak bulan. Jadi anak bulan itu banyak? Ya, banyak anak bulan. Yang dimasukkan banyak anak bulan bukan bulannya yang banyak, tapi anak bulannya apabila dikaitkan dengan nama bulannya. Umpamanya anak bulan Muharram, satu, anak bulan Safar, dua, anak bulan Rabiul Awal. Berarti anak bulan ada berapa? Ada 12. Ada anak bulan di awal bulan, ada anak bulan di akhir bulan. Maka disebutlah dalam bentuk banyak. Padahal bulan itu satu saja. Tak ada bulan yang kedua, bulan yang ketiga, tidak, satu itu bulan. Tetapi dibuat dalam bentuk banyak apabila dikaitkan dia dengan nama-nama bulan yang ada. Karena bulan dalam satu tahun ada 12. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Qul, katakanlah perintah dari Allah kepada Rasulullah. Sebelum ini tak ada kata qul ketika ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada perkataan qul inni qarib, tak ada. Katakanlah bahwasanya aku ini dekat, tak ada katakanlah. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, di dalam ayat ini ada katakanlah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan, katakanlah. Sudah kita terangkan pembahasan ini ketika dalam ayat 186, yaitu apabila ayat berkaitan dengan doa, Allah ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu dekat dengan hambanya tanpa perantara. Maka tanpa Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan, Allah itu langsung yang menyampaikan untuk menjelaskan begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Tapi dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang menyampaikannya kepada para sahabat yang bertanya. Di dalam ayat ini mengapa Allah menggunakan kata qul? Untuk menetapkan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, utusan Allah. Allah tidak menyampaikannya langsung kepada manusia, tidak. Tapi Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada manusia untuk menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagai seorang Rasul yang menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dengan kita sebagai yang menerima firman Allah. Jadi masing-masing itu ada rahasia. Mengapa di sini tak pakai qul?
Mengapa di sini memakai kul? Kul, katakanlah, hiya mawaqitu linnas. Dia, anak-anak bulan itu adalah mawaqit. Mawaqit jamak dari miqat. Miqat maknanya penunjuk waktu. Mawaqit penunjuk waktu. Linnas bagi manusia. Penunjuk waktu bagi manusia. Ini umum. Nanti ada lebih khusus wal hajj dan haji, dan penunjuk waktu bagi haji. Jadi anak-anak bulan itu penunjuk waktu bagi manusia, termasuk penunjuk waktu bagi ibadah haji. Apa ibadah lain selain ibadah haji yang mana penunjuk waktunya itu adalah anak bulan? Umpamanya puasa. Maka dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan, dan berbukalah kamu, maknanya habiskanlah puasa Ramadan itu dengan melihat anak bulan pula. Kalau sudah nampak anak bulan, bermakna sempurna sudah bulan Ramadan, bulan puasa. Berbukalah, maksudnya berhari raya lah. Nah, ada pula ibadah yang lain yang juga berkaitan dengan anak bulan ini, yaitu zakat. Karena zakat itu syaratnya mesti cukup haul, cukup 1 tahun. Bagaimana untuk menghitung 1 tahun? Maka caranya adalah dengan menghitung bulan yang terbit itu sampai 12 kali, bermakna sudah 1 tahun. Karena 1 tahun 12 bulan. Hitunglah 1, 2, 3, 4. Dah 12, keluarkan zakat. Ada yang beranggapan zakat itu dikeluarkan di bulan Ramadan atau di penghujung bulan Ramadan. Tidak, sebenarnya. Sebenarnya itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu dihitung 12 bulan. Sejak kapan kita sudah cukup nisab harta kita itu? Apabila cukup nisabnya bulan Muharram, maka sebelum masuk bulan Muharram yang akan datang, maka bayarkan zakatnya. Kapan mulainya nisab itu? Bulan Rabiul Awal umpamanya. Maka hitung sejak bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, sampai nanti ke Rabiul Awal lagi 12 bulan, keluarkan zakatnya. Jadi mengeluarkan zakat mal itu, zakat harta itu, bukan hanya di bulan Ramadan atau akan hari raya saja. Tidak. Cukup 12 bulan. Kapan cukupnya? Ketika itulah mengeluarkan zakat. Jadi penunjuk waktu bagi ibadah zakat adalah juga bulan. Begitu juga ibadah haji. Begitu juga umpamanya masa iddah bagi wanita. Masa iddah bagi wanita, maka lihat bulan yang di atas. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau ditinggal wafat oleh suami, nah 4 bulan 10 hari. Tambah 10 hari lagi. Hitung 1, 2, 3, ada 10. Habis dah masa iddah. Jadi menghitungnya dengan bulan yang ada di atas. Begitu juga tentang hutang umpamanya. Kalau memang berhutang 3 bulan lagi mau bayar umpamanya, maka hitung di atas 3 kali. Bulan itu muncul tenggelam, maka bayarlah hutang. Itu 3 bulan. Jadi bulan yang ada di atas itu adalah penunjuk waktu bagi manusia. Baik berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ibadah puasa, zakat, haji, ataupun juga yang berkaitan dengan muamalat, hutang umpamanya, apalagi yang lain, perjanjian-perjanjian yang kita buat dengan manusia. Kemudian Allah sebutkan pula kata wal hajj, dan penunjuk waktu bagi ibadah haji. Mengapa disebutkan ibadah haji di sini? Ulama tafsir pun menyebutkan bahwasanya dahulu pada masa jahiliyah orang-orang Arab ini juga sudah menunaikan ibadah haji. Jadi jangan dikatakan ibadah haji ini dimulai dari masa Rasulullah saja. Tidak. Ibadah haji ini sudah mulai sebelum masa Rasulullah lagi. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu juga menunaikan ibadah haji. Dulu sudah kita terangkan tentang Safa dan Marwah.
Apabila mereka bersa'i antara Safa dan Marwah, mereka bersa'i juga, tapi sebenarnya mereka memuji, menyembah berhala. Satu berhala diletakkan di bukit Safa, satu lagi di bukit Marwah. Kemudian mereka menyebut nama berhala itu ketika mereka bersa'i antara Safa dan Marwah. Mereka sebut nama berhala. Ini menunjukkan bahwasanya mereka juga telah menunaikan ibadah haji sebelum kedatangan Rasulullah. Nah, pada masa dahulu ibadah haji itu mereka pindah-pindah sesuka hati mereka. Kadang-kadang di bulan Zulqa'dah, kadang-kadang di bulan Zulhijjah, kadang-kadang di bulan Muharram. Datang Islam dengan turunnya ayat ini, tidak dibenarkan lagi dipindah-pindahkan, yaitu sudah tetap ibadah haji hanya dilaksanakan wukuf di Arafahnya lebih khusus adalah pada bulan Zulhijjah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mengapa perkataan ibadah haji disebut dalam ayat ini? Disebutkan dalam ayat ini sebagai menunjukkan bahwasanya ibadah haji itu sudah ditentukan waktunya dan tak boleh dipindah-pindahkan lagi seperti yang berlaku pada masa jahiliyah, tidak dibenarkan. Nah, kita dengar pula pada masa sekarang ini beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu lebih kurang, ada satu kelompok dalam masyarakat Islam di Indonesia ini tidak jauh-jauh. Mereka menggelar diri mereka sebagai Islam liberal, jemaah Islam liberal. Karena begitu ramainya orang di Arafah, kemudian berdesak-desakan pergi ke Mina, maka mereka memberikan pendapat bahwasanya boleh saja wukuf di Arafah itu dibagi menjadi 3. Tak semestinya pada tanggal 9 Zulhijjah, boleh juga 19 Zulhijjah, boleh juga 29 Zulhijjah. Supaya terbagilah menjadi 3 kelompok, 3 waktu untuk mengurangkan kesesakan, kepadatan di Arafah. Nah, ini pendapat yang bertentangan dengan ayat ini. Dan juga bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya wukuf di Arafah sudah ditetapkan waktunya dan sudah menjadi ijma' para ulama, tidak dibenarkan lagi untuk dipindah-pindahkan ke waktu yang lain. Jadi tidak ada ijtihad apabila nas sudah ada. Ada kaidah la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh berijtihad kalau nas maknanya dalil dari Quran, dari hadis sudah ada. Tapi Islam liberal ni, adapun nas itu pun mereka pun juga mau berijtihad. Mereka gunakan juga akal mereka. Sebab mereka liberal. Liberal maknanya bebas menggunakan akal fikiran. Nah, inilah mereka. Sudah ditetapkan yang jadi imam tu hanya laki-laki saja. Oh, enggak, perempuan pun juga menjadi imam. Mereka sokong, mereka pertahankan. Ada seorang wanita di Amerika Serikat menjadi imam, makmumnya laki-laki di belakang. Kalau wanita jadi imam kemudian belakangnya wanita, tak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau imam itu wanita, di belakangnya laki-laki jadi makmum. Nah, ini sudah bertentangan dengan ijma' para ulama. Mereka mengatakan boleh saja, tak ada salahnya, karena mereka ini adalah berfahaman liberal. Ayat ini ayat yang menetapkan bahwasanya waktu untuk menunaikan ibadah haji sudah ditetapkan. Selesai sudah pembahasan tentang hilal sebagai penunjuk waktu dalam beribadah. Kemudian Allah terangkan pula tentang kepercayaan yang salah dalam tradisi Arab, yaitu mereka mendatangi rumah dari pintu belakang, tidak mendatangi rumah dari pintu hadapan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang kita terangkan tadi. Maka Allah pun membantahnya dengan menyebutkan walaisal birru, dan tidaklah kebaikan itu bi antatul buyuta min zuhuriha, kamu mendatangi rumah itu dari pintu belakangnya. Itu bukan kebaikan. Jadi kalau Allah menyebut itu bukan kebaikan,
bermakna satu bantahan. Maka Islam datang adalah untuk membetulkan yang salah. Jadi Islam datang untuk membangunkan sesuatu yang benar. Maka apabila Islam itu sempurna, itulah dia kebenaran yang sempurna. Jadi apabila kembali lagi bertentangan dengan apa yang telah diturunkan oleh Islam, dalam Islam, maka kita mesti membetulkan kembali keadaan tersebut. Kalau ada kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan keimanan, akidah di dalam Islam, maka mesti kita bantras. Umpamanya ada kepercayaan dalam masyarakat kita, wanita jangan duduk di pintu depan, nanti tak dapat jodoh, umpamanya. Ada kepercayaan seperti itu. Ada pula kepercayaan jangan duduk di atas bantal, nanti bisul. Nah, apalagi kepercayaan. Nah, kalau hamil jangan bawa gunting, nanti susah melahirkan anak, umpamanya. Dan kepercayaan-kepercayaan lainnya kadang-kadang diwarisi pula oleh generasi yang berikutnya tanpa memperhatikan apakah ini betul atau tidak, masuk akal atau tidak, ini sesuai dengan akidah Islam atau tidak. Masih banyak lagi yang lain. Umpamanya ketika anak lahir, umpamanya entah apa yang digelangkan di tangan anak, entah apa yang dikalungkan. Apabila mendirikan rumah, entah apa yang digantungkan di tiang utama, dan lain sebagainya. Ini adalah kepercayaan-kepercayaan sesat. Sampai ketika rumah dihuni pun ada tapak kuda yang digantungkan di dekat atas pintu rumah. Kononnya tidak akan dimasuki oleh perampok. Sudah dipasang 2 tapak kuda, perampok pun masuk juga. Nah, ini kepercayaan-kepercayaan yang salah, yang sesat, yang mesti dibasmi. Ini khurafat. Khurafat maknanya tidak ada asasnya sama sekali. Begitu juga dalam ayat ini Allah membantah, dan bukanlah kebaikan itu kamu mendatangi rumah dari pintu belakangnya, akan tetapi kebaikan adalah bagi siapa yang bertakwa. Sudah berkali-kali kita sebut makna bertakwa. Bertakwa maknanya memelihara diri dari murka Allah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, Allah murka. Karena apabila tidak mentauhidkan Allah, bermakna tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah. Apabila kita percaya pula kepada selain Allah, maka Allah pun akan murka. Bermakna sama dengan kita mencemarkan tauhid kita kepada Allah. Maka disebut di sini, akan tetapi kebaikan itu bagi siapa yang bertakwa, maknanya siapa yang memelihara diri dari murka Allah dengan menjaga tauhidnya, memurnikan tauhidnya. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah itu dari pintu hadapannya. Jangan ikut kepercayaan yang salah. Jangan percaya kepada perkara-perkara khurafat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Tadi disebut bagi sesiapa yang bertakwa. Kebaikan itu bagi sesiapa yang bertakwa. Sekarang Allah perintahkan betul untuk bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya ini adalah satu ketakwaan. Maka putus asa bukan satu ketakwaan, atau percaya kepada perkara-perkara yang khurafat bukan satu ketakwaan. Itu bertentangan dengan ketakwaan. Nah, kita lihat dalam kepercayaan Cina terlalu banyak syirik dan khurafat. Mereka mengenal yang namanya Feng Shui. Feng Shui. Kalau rumah macam ni, ini tidak mendatangkan manfaat. Nah, kalau angka 8, ini angka keberuntungan. Kalau angka 13, ini sial ini. Maka kalau di hotel tak ada nomor 13. Kamar itu nomor 12, 12A, kemudian 14. 13 tak mau. Apa sebab? Ini angka sial. Tidak ada sial di dalam Islam. Tidak ada sial di dalam Islam. Dalam Islam murni, karena yang menetapkan segala sesuatu adalah Allah. Maka apapun yang berlaku, kalau tidak kita sukai apa yang berlaku itu bukan menerangkan kesialan, sial, tidak.
Pasti itu ada hikmah di sebaliknya. Karena yang menetapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Apabila Allah menyebut mudah-mudahan, maka maknanya adalah pasti. Kalau kamu bertakwa, pasti kamu beruntung. Apa makna beruntung? Tidak rugi. Tidak rugi. Lawan beruntung, rugi. Biasanya dalam perdagangan, kalau disebut beruntung, bermakna bertambahnya modal, itu beruntung. Kalau rugi, susutnya atau berkurangnya modal. Allah gunakan di sini kata beruntung. Padahal kaitan dengan ibadah. Kaitan dengan memurnikan atau menjaga akidah. Allah kaitkan dengan keberuntungan. Karena sebenarnya keberuntungan di dalam Islam adalah menjaga akidah dan menjalankan ibadah. Itu keberuntungan yang sebenarnya. Nah, di mana letak keberuntungan? Bagaimana cara memahami kata beruntung di sini? Beruntung maknanya lebih dari modal. Kita ketika lahir ke dunia ini, kita membawa modal. Apa modal kita lahir ke dunia? Modal kita lahir ke dunia adalah fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci. Ada yang bawa dosa? Tak ada kita bawa dosa. Nah, apabila kita lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, kemudian kita meninggal dunia juga dalam keadaan fitrah, pahala tak ada, dosa tak ada, itu namanya balik modal. Seperti apa lahir ke dunia, seperti itu pula meninggalkan dunia, pulang modal. Tapi apabila lahir ke dunia dalam keadaan fitrah yang suci, kemudian meninggalkan dunia, banyak pahala yang dikumpulkan dengan ibadah yang dilakukan, dan nilainya pula tinggi karena keimanan dan tauhid kita itu bagus, sempurna, maka kita beruntung. Karena ketika lahir ke dunia kita tak bawa pahala, kita hanya bawa fitrah saja. Tapi ketika meninggalkan dunia kita bawa pahala banyak, maka bermakna kita beruntung karena bertambah modal kita tadi. Namun ketika kita lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah yang suci, tak bawa pahala, tak juga punya dosa, ketika meninggalkan dunia ini bawa dosa banyak, bermakna kita rugi. Maka paling tidak pulang modal lah, paling tidak. Bagaimana supaya pulang modal? Taubat kita diterima, itu sudah pulang modal itu. Dan beruntung kalau setelah bertaubat pula dapat kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Semakin banyak pahala dikumpulkan, semakin beruntung. Kata beruntung pula dalam ayat ini Allah menggunakan kata tuflihun. Sebenarnya kata tuflihun ini bukan beruntung sebenarnya. Sebenarnya kata tuflihun secara bahasa maknanya melubang. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu melubang. Apa pula makna melubang? Orang yang kerjanya membuat lubang, petani. Petani itu orang kerjanya buat lubang saja, maka disebut al-fallah. Al-fallah. Karena petani itu kerjanya hanya buat lubang saja. Buat lubang sini, buat lubang. Nanti ambil benih padi, bibit padi, masukkan ke dalam lubang. Habis kerja petani. Yang menumbuhkan padi dari dalam lubang siapa? Allah, bukan petani. Yang menyirami padi tersebut dari langit siapa? Allah dengan hujannya, bukan petani. Yang membuat padi itu tumbuh besar, kemudian berdahan dan berbuah siapa? Allah, bukan petani. Yang membuat padi itu menguning dan siap untuk dituai siapa? Allah, bukan petani. Petani kerja sedikit. Sedikit sekali melubang saja kerjanya. Kemudian benih bibit yang dimasukkan ke dalam lubang hanya 2-3 biji saja. Dan nanti ketika berbuah berapa banyaknya? Beribu banyaknya. Diletakkan sedikit 3-4 butir. Kemudian dapat nanti beribu banyaknya. Modal sedikit tapi dapat banyak hasilnya. Maka disebut beruntung.
Maka Allah gunakan kata tersebut, kata melubang ini, karena semua manusia tahu tentang bercocok tanam ini. Jadi letak benih, bibit 2, 3, 4 saja, tapi dapatnya banyak. Begitu juga manusia yang bertakwa. Beribadah di dunia ini berapa lamanya? Paling lama 60 tahun, 70 tahun. Paling lama. Itu sudah dipotong dengan masa remaja itu. Masa remaja kita 12 tahun. Sampai dari kecil sampai remaja 12 tahun. Nah, umur kita itu hanya 60 tahun, 70 tahun. Jarang sekali yang sampai 80 tahun, 90 tahun, jarang sekali. 100 tahun adalah satu-satu. Sedikit sekali waktu yang kita pakai untuk beribadah di dunia. Tetapi balasan kebaikannya berapa lama kita terima? Selama-lamanya. Bekerja sebentar saja, tapi dapat balasannya selama-lamanya. Ini disebut beruntung. Dan keberuntungan yang sebenarnya dalam Islam bukan kaitannya dengan perdagangan. Keberuntungan yang sebenarnya dalam Islam adalah beriman kepada Allah. Kemudian di atas iman itu beribadah kepada Allah, terkumpulkan pahala, maka itulah dia keberuntungan yang sebenarnya, karena kita akan dapatkan balasan kebaikannya selama-lamanya di dalam surga. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang anak bulan sebagai penunjuk waktu bagi manusia. Dan satu lagi, tidak ada perkara sial atau khurafat di dalam Islam yang bisa membawa kepada putus asa. Tidak ada. Karena segala sesuatu yang menetapkannya adalah Allah, dan Allah yang menetapkan itu adalah maha bijaksana. Pasti di setiap apa yang Allah tetapkan ada hikmah di sebaliknya. Maka patutlah kita untuk menjaga, semestinya lah kita untuk menjaga tauhid kita, keimanan kita kepada Allah, dengan beriman sepenuhnya kepada Allah dengan cara mengagungkannya, memuliakan Allah, meninggikan Allah, membesarkan Allah. Inilah dua ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sudah dapat pasangan hidup, nak dapatkan anak umpamanya, sudah lama tak juga dapat anak. Jangan katakan, oh ini doa saya tak terkabul. Enggak. Ada orang yang berdagang, berkali-kali berdagang, tak juga berhasil. Jangan katakan, tak terkabul lah doa saya ni. Enggak. Dan seterusnya. Jadi jangan perturutkan kehendak kita, tetapi hormati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita untuk memahami hidup ini dan senang kita menjalani hidup ini. Kalau tidak, stres nanti. Yang stres, yang sengsara adalah diri sendiri. Dan tak akan bisa kita menentukan apa-apa, karena yang menentukan bukan kita, yang menentukan adalah Allah. Kita hanya bermohon. Maka selalu kita sebut, ya Allah, kami hanya memohon, Engkau juga yang akan memperkenankan. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah ada bersabda, siapa saja di antara seorang muslim itu betul-betul muslim, dia hamba Allah, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Siapa saja di antara seorang muslim yang baik, yang beribadah kepada Allah, hamba Allah, dia berdoa kepada Allah, yang di dalam doa itu tidak ada dosa, tidak ada keburukan, bukan doa yang buruk, minta yang buruk, dan tidak pula berdoa itu untuk memutuskan silaturahim pada manusia, maka illa a'tahu Allahu ihda thalath. Sesungguhnya Allah akan memberikan salah satu dari yang tiga untuknya. Yang salah satu dari yang tiga boleh jadi ayyu'ajjila lahu da'watahu. Allah segerakan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Minta kesembuhan, Allah sembuhkan.
minta kekayaan, Allah berikan kekayaan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah simpankan untuknya di akhirat. Di dunia Allah tak beri, tapi nanti di akhirat Allah beri. Tapi diperkenankan juga doanya, karena itu yang baik untuknya. Kalau diberikan di dunia, mungkin dia tak mampu untuk menguruskannya, maka Allah simpankan untuknya, nanti di akhirat baru diberikan. Atau yang ketiga, ayyasrifa anhu su' mithlaha. Allah jauhkan dia dari keburukan. Allah tak sampaikan keinginannya, tetapi ada keburukan yang dia tak tahu tentang keburukan itu. Allah jauhkan keburukan darinya sebagai memperkenankan doanya. Boleh jadi itu salah satu dari yang tiga. Jadi kita jangan terlalu memperturutkan kehendak kita, mesti yang kita inginkan itu betul yang tercapai. Belum tentu itu adalah baik. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah selalu menjawab perintah Allah dengan melakukan ketaatan dan beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Kata yarshudun di sini adalah petunjuk yang membawanya kepada jalan yang benar. Nah, kalau mereka itu sudah berada di jalan yang benar, kemudian mereka berdoa, doa mereka akan diperkenankan. Mudah-mudahan dengan menjawab perintah Allah, senantiasa melakukan ketaatan dan senantiasa beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, itu membawa mereka kepada jalan yang benar, yang jalan itulah nanti yang hantarkan mereka kepada menjadi hamba-hamba Allah. Dan apabila mereka telah menjadi hamba-hamba Allah, maka mereka dekat dengan Allah. Apabila mereka dekat dengan Allah, kemudian mereka berdoa, maka doa mereka diperkenankan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari ayat yang kita bahas ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah adalah puasa. Puasa ini sangat bermanfaat bagi manusia. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. As-saumu junnah, puasa itu adalah perisai di dunia. Sudah kita sebut sebelum ini tentang pemuda. Pemuda ini gejolak hawa nafsunya kuat. Nah, Allah beri petua kepada pemuda, kalau kamu tak mampu kawin, hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu mampu menjaga pandangan matamu dan juga akan memelihara kehormatanmu. Maka puasa memiliki keistimewaan. Bahkan dari ibadah-ibadah yang ada, Allah menyebutkan puasa ini adalah ibadah khusus yang dipersembahkan kepada Allah. Kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku, aku yang akan memberikan balasannya langsung. Nah, jadi ibadah puasa ibadah yang khusus dipersembahkan kepada Allah. Maka apabila ibadah ini khusus dan dapat kita beribadah yang khusus, yang istimewa ini, kita besarkan Allah, kita agungkan Allah. Maha besar Engkau ya Allah, yang telah memberikan ibadah yang istimewa kepada kami. Engkau tunjuki kami kepada ibadah yang istimewa untuk hidup kami. Di akhirat pula, di akhirat bagi orang yang berpuasa, Allah akan beri satu pintu untuk masuk ke dalam surga yang tidak dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Yang pintu itu disebut pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, pintu surga yang hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Kalau sudah selesai orang berpuasa masuk melalui pintu tersebut, pintu itu ditutup. Apa keistimewaan masuk melalui pintu tersebut? Keistimewaannya, siapa yang masuk melalui pintu tersebut tidak akan pernah haus lagi di dalam surga. Tidak akan pernah haus di dalam surga. Jadi kalau tak pernah haus dalam surga, perlu minum lagi? Tak perlu. Tapi memang untuk penghuni surga diberikan juga minuman. Untuk apa minuman tersebut? Bukan untuk menghilangkan haus lagi. Untuk apa? Untuk menikmati minuman tersebut, atau untuk menikmati kehidupan di dalam surga itu. Itu keistimewaan orang berpuasa.
Dan satu lagi, puasa ini bersama dengan Al-Quran menjadi dua yang memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat. Syafaat maknanya penggenap kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, as-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran adalah dua yang memberi syafaat kepada seseorang di hari kiamat. Ada cerita bahwasanya hamba tersebut akan disiksa. Apa kata Al-Quran? Jangan, ya Allah, jangan siksa dia. Jadi Al-Quran datang menghalang. Apa kata Al-Quran? Aku telah menahan matanya dari tidur pada malam hari, ya Allah. Maka sekarang ini aku memohon kepadamu untuk menahannya pula dari menjalani azab ini. Itu kata Al-Quran. Berkata pula puasa, ya Allah, aku telah menahannya dari makan dan minum di siang hari, ya Allah. Maka izinkanlah aku, ya Allah, kata puasa, untuk menahannya pula dari siksa yang akan ia jalani. Akhirnya Al-Quran dan puasa menahan seseorang dari menjalani siksaan, maka menjadi istimewa. Maka hendaklah bertakbir, walitukabbirullah, hendaklah kamu membesarkan Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu, yaitu kewajiban puasa yang banyak keistimewaan di dalamnya, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah. Nikmat besar berupa puasa sudah kita terima, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Inilah dia agama Islam yang mulia, yang menghantarkan kepada kesenangan hidup di dunia dan kesenangan hidup di akhirat dengan ibadah, yaitu ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.